Kita percaya saudara bahwa Tuhan mampu untuk mengubahkan sesuatu yang kelihatan yang menghancurkan, itu menjadi sesuatu yang membawa kesaksian. Dan salah satu yang saya juga baru dengar tadi kesaksian dari Meda, itu hal yang sangat luar biasa. Tuhan bisa membuat sebuah kesakitan menjadi nyanyian damai sejahtera. Luar biasa. Saya percaya kita adalah umat-umat yang mampu untuk mengubah keadaan. God's plans will prevail. Rencana Allah pasti terlaksana. Percaya itu. Apabila saudara sekarang di dalam kondisi atau situasi yang dimana saudara merasa terpuruk atau berbeban berat, saudara percaya rencana Allah akan terlaksana di dalam kehidupan saudara. Sungguh senang hari ini kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama dipanggil bukan hanya untuk mendengar, tapi kita mau mengalami ya, agar hidup kita terus selaras sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ini juga sejalan dengan tema yang kita sudah bersama-sama berjalan di bulan Agustus, yaitu resonate atau resonansi. Nah, kita belajar bahwa hidup kita ini bukan hanya bergema untuk mengikuti suara dunia, tapi hidup kita ini dipanggil untuk resonansi kepada firman Tuhan. Nah, di minggu pertama, yang pertama di Agustus, kita sudah belajar dari Pastor Daniel mengenai posture atau postur ya, memiliki postur yang benar. Kita membahas tentang 1 Samuel 15, yaitu bagaimana Saul ya, seorang raja yang kelihatannya produktif tapi sebenarnya apa yang dia lakukan tidak berkenan di mata Tuhan. Dan kita juga diajarkan untuk menjadi taat dan melatih diri untuk membedakan yang mana suara Tuhan dan yang bukan. Lalu di minggu yang kedua kita juga bersama-sama merayakan 36 years anniversary of IFJF Jakarta dengan semangat yang luar biasa. 36 years of impact, dampak ya. Pastor Jimmy menyampaikan bahwa our resonansi kita bukan dibangun dari reputation, tapi dari revelation. Sehingga ketika kita resonate our lives, itu datangnya didasari oleh pewahyuan, bukan oleh reputasi. Dan sehingga kita menimbulkan mewariskan sesuatu yang dahsyat di dalam Tuhan dan juga menjadi tegar, terang dan garam bagi dunia. Lalu minggu lalu kita juga sudah belajar melalui Pastor Andi tentang stand tall atau berdiri tegak dalam keyakinan ya. Melalui kisah Daud melawan Goliat itu di 1 Samuel 17. Bagaimana sesungguhnya ini bukan David versus Goliath tapi God versus Goliath. Karena pertempuran itu sesungguhnya adalah milik Tuhan. Ya. Dan Daud berdiri teguh bukan karena dia hebat, tapi karena dia memiliki conviction, keyakinan dalam perjalanan imannya bersama dengan Tuhan. Dan Pastor Andi juga mengajarkan bahwa kita dipanggil untuk hidup from victory, not for victory. Dari kemenangan, bukan untuk kemenangan, karena segala sesuatu sudah dimenangkan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Saya nambahin dikit, tapi jangan lupa bahwa Daud melawan Goliat itu merupakan one of his greatest accomplishment. Salah satu pencapaian terbesar daripada Daud. Nah pertanyaannya, apakah Daud dari pencapaian terbesar itu siapa yang menuliskan kisahnya? Apakah Daud gitu ya menuliskan buku? Bukan. Apakah Daud pergi mungkin pesan iklan ke media gitu ya, lalu dia mempromosikan diri, mengasih tahukan, wah ini pencapaian terhebat saya, terbesar saya. Bukan juga. Karena itu ditulis dari kitab yang kita lagi bersama-sama bahas, yaitu di Samuel, yang ditulis oleh Nabi Samuel, dan itu bukan ditulis oleh Daud. Pelajaran juga kita bisa dapat dari Daud versus Goliat adalah, your greatest accomplishment is not your story of glory, but it is God's story through you. Pencapaian terbesar daripada saudara itu bukan tentang cerita kehebatanmu, tapi cerita Tuhan yang ditulis melaluimu. Amin saudara. Haleluya. Baik, pada minggu ini kita akan bersama-sama membahas tentang the plot. Katakan bersama-sama dengan saya, the plot. Plot gitu ya, dari
terjemahannya itu sendiri dari secara literatur itu berbicara tentang alur cerita. Seperti seorang penulis yang memberikan sebuah alur kisah dari awal sampai akhir, menatanya gitu ya. Tapi kalau kita berbicara dari bahasa secara umum, misalnya dari sisi politik atau militer gitu ya, ini juga bisa berbicara tentang rencana rahasia. Nah, rencana rahasia ini juga bisa bersifat jahat atau hal-hal yang ilegal, saudara. Seperti sabotase, komplotan atau konspirasi yang tujuannya untuk menjatuhkan orang lain. Nah, ini kita harus perhatikan bahwa plot, si jahat atau si iblis, dia memiliki plot, memiliki rencana yang jahat bagi Anda dan saya. Ia menyusun strategi untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa, membawa kita kepada kehancuran dan bahkan menghentikan kita untuk menerima panggilan daripada Tuhan. Karena sebenarnya dialah yang bergerak di balik semua hal-hal yang buruk. Di balik intimidasi, di balik oposisi, di balik hal yang membuat kita kompromi. Karena itu penting untuk kita to study your enemy. Pelajari musuhmu. Jangan buta terhadap cara kerjanya. Karena kita tahu bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. So we have to be careful. But blessed be the God. Tapi syukur kepada Tuhan. Karena setiap plot dari si jahat, Tuhan sanggup membuat plot twist. Katakan bersama-sama plot twist. Plot twist adalah sebuah elemen surprise yang diberikan, yang tidak terduga dan merubah alur cerita, gitu ya. Yang awalnya terlihat buruk, mengerikan, bahkan menghancurkan, ini bisa Tuhan balikkan menjadi sesuatu yang menolong dan bahkan mengangkat dan menyelamatkan kita. Apa yang dimaksud orang untuk mencelakakan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengangkat kita. Apa yang kelihatannya mungkin akhir bisa dipakai Tuhan untuk menjadi sebuah awal yang baik. Amin, saudara. Luar biasa. Dan ini kita melihat juga dari perjalanan Daud dan Saul. Di pasal 17 seperti yang minggu lalu, Daud sedang mendapat pencapaian yang luar biasa. Dia mengalahkan raksasa Filistin, Goliat. Namun satu pasal setelah itu, malah Daud sedang mendapatkan intensi buruk dari Raja Israel sendiri, yaitu Saul. Saul merencanakan yang jahat. Tapi di balik itu semua, Tuhan sedang melakukan plot twist. Tuhan sedang melakukan membalikkan segala sesuatu menjadi hal yang baik bagi Daud. Karena pada akhirnya, it is human's plot versus God's plan. Ini adalah rencana manusia melawan dengan rencana Allah. Saudara, kita akan baca bersama-sama dari konteksnya di 1 Samuel 18 ayat 6-9. Kita akan baca bagaimana pada waktu itu Daud yang sudah mengalahkan Goliat, lalu dia mulai diterima oleh rakyat Israel. Dan ini adalah konteks di mana pada waktu itu Raja Saul mulai membenci Daud. Kita baca bersama-sama ya, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. Sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara, kalau kita lihat alur seperti ini, kalau seseorang habis mendapatkan kemenangan yang besar, kita harus ingat ya, bahwa peperangan ketika Daud mengalahkan Goliat itu merupakan trigger untuk sebuah kemenangan yang besar bagi Israel. Dan bahkan setelah kejadian itu dikatakan bahwa Tuhan selalu menyertai Daud ketika dia maju ke medan perang. Dan bahkan saking seringnya terjadi kemenangan, dikatakan Israel mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi kalau secara logis, dia tuh seharusnya mendapatkan satu penghormatan gitu ya. Dan bahkan bukan hanya itu lagi, Yonatan yaitu adalah anak daripada Saul sendiri, dia malah berteman secara erat bersama dengan Daud.
Dan popularitasnya Daud dengan cepat meluas gitu ya, sampai orang-orang bilang, wah Saul itu mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu. Nah, di sini membangkitkan kecemburuan dan ketakutan di hati Saul, sehingga Saul akhirnya merancangkan sesuatu yang buruk, yang jahat terhadap Daud. Di 1 Samuel 18 ayat 13, Saul akhirnya menunjuk Daud, mengatakan, kamu saya jadikan kepala pasukan 1000. Dengan tujuan apa? Menempatkan Daud di ujung medan perang, langsung directly gitu ya, kepada bersama dengan tentara-tentara untuk mati di perang. Ini merupakan intensi jahat daripada Saul. Tapi kalau saudara melihat satu ayat setelah itu di ayat 14 dikatakan Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Oleh sebab itu penyertaan Tuhan membuat Daud menuju kepada satu berkat dan berkat yang lain. Bahkan Tuhan mengangkat Daud dikenal dan dicintai oleh rakyat Israel. Melebihi daripada rajanya sendiri. Saudara dengarkan ini. There is no evil plot God cannot turn into his good plan. Tidak ada rencana jahat apapun yang tidak bisa Allah ubahkan menjadi rencana baiknya. Amin saudara. Manusia punya rancangan banyak, gak usah lah kita ngomongin yang buruk-buruk, jelek-jelek dulu. Rancangan baik aja deh. Misalnya orang tua maunya anak misalnya jadi pengusaha, ya kan, biar masa depannya cerah gitu ya, ada kesejahteraan. Saya juga ngalamin gitu ya, waktu saya masih kecil, bapak saya adalah seorang insinyur teknik gitu ya, engineering. Jadi dia menuntut saya, ya udah kamu engineer, ambil engineer gitu ya. Tapi ketika saya coba ngambil semua kelas-kelas sains atau berhubungan dengan teknis, nilainya tuh udah kayak apa, hari libur di kalender, rapotnya merah terus. Terus mama saya itu orang di jurusan kesehatan, wah kamu jadi dokter aja gitu. Wah saya disuruh jadi dokter, bahkan saya sempat tuh mempelajari gitu ya terkait dengan hal-hal medis, tapi gagal saudara. Waduh kalau saya jadi dokter mungkin orang sakit gigi saya kasih salep kulit kali ya. Emang bukan bakatnya gitu loh. Tapi ketika disuruh ngitung uang, waduh, ini bukan mata duitan ya. Saya ini volunteer di sini, oke. Tapi ketika saya berbicara tentang finance, pengelolaan keuangan gitu ya, berhubungan dengan kebendaharaan misalnya, akuntansi, pajak, ya nggak pinter-pinter banget tapi lumayan bisa dipakai Tuhan. Nah artinya apa saudara, seringkali rencana kita yang baik belum tentu benar di mata Tuhan. Gitu. Hal yang sama juga mungkin buat teman-teman yang single. Waduh gue udah dijodohin sama temen tapi gak cocok. Mungkin belum dari Tuhan, oke? Jadi singles rejoice in the Lord. Tapi kita percaya bahwa rencana Tuhan, God's plan will prevail. Rencana Tuhan akan terlaksana saudara. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa ada intensi-intensi buruk yang terjadi di sekeliling kita. Mungkin kompetitor bisnis saudara yang secara curang atau ilegal mencoba untuk menjegal saudara. Atau tim saudara sendiri mencuri uang. Atasan yang menindas dan mengintimidasi. Kolega yang menyebarkan gosip kabar buruk untuk menjatuhkan. Atau penguasa yang menindas umat Tuhan seperti layaknya bangsa Mesir yang mengindas Israel. Banyak sekali hal-hal, rancangan yang buruk atau yang jahat yang bisa mendampakkan kehidupan kita. Tapi sebelum itu juga disclaimer dikit, asal jangan kita yang merancangkan yang jahat. Kalau itu kita harus bertobat. Namun segala rencana si jahat dapat dijadikan Tuhan sebagai jalan untuk mendatangkan kebaikan dan juga kemenangan bagi Anda dan saya. Karena Allah memiliki rancangan di luar daripada perspektif manusia. Ketika kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana Tuhan sanggup mengubah keadaan yang paling sulit menjadi sesuatu yang dipakai oleh Dia untuk tujuan yang mulia. Yusuf, seorang yang dihianati dan dibuang oleh saudara-saudaranya. Saudaranya merancangkan hal yang jahat, ingin membunuhnya, tetapi Allah memakai semua itu dikatakan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Dan bahkan dia diangkat menjadi pemimpin pemerintahan Mesir. Ayub, dia seorang yang menderita dan dituduh. Hartanya habis, keluarganya lenyap. Teman-temannya malah menyalahkan dia lagi. Namun dari peristiwa itu, kita bisa membaca kitab Ayub.
di mana adalah kitab yang sangat dalam sekali untuk mengajarkan kita tentang penderitaan dan bahkan mengajar kita bagaimana cara iblis melakukan perlawanan dan mendakwa kita. Paulus, seorang yang dipenjara, dianiaya, yang mengalami banyak sekali penderitaan. Namun dari penderitaannya justru dipakai Allah untuk membawa Injil Yesus Kristus tersebar kepada bangsa-bangsa di dunia. Saudara, ketika kita melihat di Alkitab, seringkali rancangan atau rencana yang jahat terjadi di sekeliling kita. But blessed be the God, rencana yang jahat itu bisa dibalikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu tidak ada satupun rencana dari iblis yang bisa berhasil apabila kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang musuh rancangkan untuk menghancurkan, Allah sanggup mengubahkan menjadi kebaikan. Saudara, dengarkan ini, rencana jahat melempar ke dalam api, tapi rencana Tuhan ubah itu jadi tungku pemurnian. Baja yang kuat tidak akan bisa menjadi kuat dengan menghindari api. Kita percaya saudara bahwa Tuhan mampu untuk mengubahkan sesuatu yang kelihatan yang menghancurkan, itu menjadi sesuatu yang membawa kesaksian. Dan salah satu yang saya juga baru dengar tadi kesaksian dari Meda, itu hal yang sangat luar biasa. Tuhan bisa membuat sebuah kesakitan menjadi nyanyian damai sejahtera. Luar biasa. Saya percaya kita adalah umat-umat yang mampu untuk mengubah keadaan. God's plans will prevail. Rencana Allah pasti terlaksana. Percaya itu. Apabila saudara sekarang di dalam kondisi atau situasi yang dimana saudara merasa terpuruk, atau berbeban berat, saudara percaya rencana Allah akan terlaksana di dalam kehidupan saudara. Saudara, karena pada akhirnya ini semua berbicara tentang human's intention versus God's protection. Intensi manusia melawan dengan perlindungan Tuhan. Kebenarannya adalah di atas semua tujuan yang jahat ada perlindungan Allah yang jauh lebih besar. Manusia mungkin memiliki intensi, tapi Tuhanlah yang memberi proteksi. Di 1 Samuel 18 ayat 20-22, kita baca bersama-sama ya sampai ke jerat bagi Daud. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Mikhal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikhal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud. Titik di sini dulu. Ini sesuatu hal yang sangat messed up. Bahkan seorang bapak, seorang raja, ini anak perempuannya sendiri, dipakai untuk menjadi jerat bagi Daud. Ini manipulasi yang luar biasa. Tapi ketika kita melihat di 1 Samuel 19 ayat 11-12, kita baca bersama-sama ya. Tuhan mengembalikan segala sesuatu di satu pasal selanjutnya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikhal, istri Daud, memberitahukan kepadanya, demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikhal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Lihat saudara, apa yang diintensikan Daud menjadi alat jebakan, yaitu anak perempuannya sendiri, akhirnya menjadi alat keselamatan bagi Daud. Oleh sebab itu sesuatu yang mungkin tidak terlihat, yang terlihatnya mungkin membawa kerusakan, belum tentu itu tidak bisa dipakai Tuhan. Karena kita percaya bahwa walaupun Saul melihat Daud sebagai ancaman dan mencoba menjingkirkan secara halus ya melalui anaknya. Kita melihat bahwa di balik semua itu Tuhan sedang menggambarkan sesuatu, membuat alur ceritanya untuk menjadi indah pada waktunya. Oleh sebab itu, kita melihat bahwa satu hal yang menjebak dapat Tuhan ubah menjadi menyelamatkan. Sesuatu yang menyebak, baik itu jerat, ancaman, tekanan. Mungkin saudara berasa seperti itu, tapi Tuhan mampu untuk mengubah keadaan dan bahkan membawa Anda kepada keselamatan. Ini adalah transformasi dari jebakan jadi penyelamatan, saudara. Mungkin ada daripada saudara yang merasa
atau sudah mengalami secara langsung manipulasi, hal-hal, perkataan buruk bahkan, slandering, jebakan ataupun yang Anda rasakan pada saat ini. Dan mungkin bahkan jebakan itu datang juga dari orang-orang terdekat saudara seperti Saul dengan Michal. Tapi Tuhan bisa membalikkan situasi itu untuk kemuliaan namanya. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang terus bersama dengan kita di dalam kehidupan kita, walaupun itu hal-hal yang kecil. Karena seringkali hal kecil kita tidak tahu, ternyata di balik itu tuh ada ancaman. Saya sedikit kesaksian beberapa tahun yang lalu, waktu anak saya masih kecil, usia 1 tahun, yang kedua dan yang pertama itu 3 tahun. Kami memang punya suster yang membantu ya, walaupun istri saya cukup hands on, tapi semua berjalan lancar lah. Suster ini baru masuk belum berapa lama. Lalu sampai suatu pagi, pada waktu itu saya bersama anak saya dan istri saya, kita lagi ada morning worship. Anak saya yang pertama itu William, dia suka lari-lari, keliling-keliling. Lalu dia ambil handphone istri saya dan dia banting ke lantai. Lalu handphone itu karena dibanting, dia black out ya, betul-betul mati total. Dan hasil istri saya sangat panik. Kenapa? Karena di handphone itu banyak hal-hal penting yang mungkin dia belum simpan gitu. Jadi dia mau bilang, saya mau buru-buru langsung perbaikin ini gitu ya. Tapi karena waktu itu saya harus bekerja, akhirnya dia harus mengajak salah satu susternya untuk ikut menemani dia memperbaiki handphonenya. Nah, ada satu suster yang baik hati meminjamkan handphonenya karena istri saya dia kemana-mana pakai Google Map ya. Lalu dia dipinjemin handphonenya untuk running Google Maps. Dan ketika suster itu di drop gitu ya di lokasi juga, istri saya melihat ada notifikasi. Dan di notifikasi itu dia melihat percakapan yang penuh kata-kata jahat. Akhirnya ada curiosity, dia buka WhatsApp gitu karena pakai WhatsApp ya. Nah karena penasaran dia buka, lalu akhirnya ternyata dia menemukan suster-suster ini sedang merancangkan sesuatu hal-hal yang jahat. Mereka sudah memetakan, mereka kasih tahu objek-objeknya di mana di rumah. Dan bahkan mereka karena rumah saya di apartemen, jadi harus melalui security, udah mendiskusikan bagaimana cara keluar melalui security. Ya. Dan singkat cerita, dia pulang ke apartemen langsung ditegur oleh istri saya dan juga oleh saya. Dan mereka langsung buru-buru milih resign. Tapi sebelum resign di hari itu, istri saya mungkin dapat dari Tuhan untuk terus memonitor ya. Lalu dia ngecek melalui CCTV. Dan di situ salah satu susternya itu dia kalau anak 1 tahun itu dikasih vitamin D, kalau WHO itu 1 tetes ya. Ini sama dia ditumpahin vitamin D-nya ke susunya. Ditumpahin ke susunya terus dimix sama dia. Tapi Tuhan memberikan informasi kepada istri saya lah gitu ya, lalu CCTV itu dilakukan. Dan akhirnya diberikan video evidence-nya dan dia sudah panik. Kami menegur, memarahi, tapi setelah berdoa kami memaafkan karena Tuhan berintervensi ini terjadi. Dan akhirnya mereka keluar. Saudara, apa yang bisa kita pelajari di tempat ini? Bahwa terkadang Tuhan bisa memakai hal-hal kecil untuk memberikan pewahyuan untuk sesuatu yang berbahaya bagi Anda dan saya. Bayangin kalau HP-nya nggak mati, kalau HP-nya nggak mati total, itu kita mungkin sekarang nggak tahu apa yang terjadi sampai sekarang. Artinya Tuhan bisa memakai segala hal, peristiwa untuk menjadi kesaksian. Karena saya bisa menyaksikan kepada saudara bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Seperti lagi Daud katakan, karena Allah menyertainya, maka dia selalu dibuat berhasil. Pesannya juga kadang barang rusak, jadi jangan ngambek-ngambek, siapa tahu Tuhan mau pakai barang rusak itu untuk sesuatu hal yang ajaib buat saudara. Lalu yang selanjutnya adalah ketika kita melihat dari kisah Daud dan Saul, ada satu hal juga yang luar biasa terjadi, yaitu adalah hal yang mustahil itu dirubah oleh Tuhan menjadi mukjizat. Karena di 1 Samuel 18 ayat 25 pada waktu itu Saul mencoba merubah strateginya.
Dia memakai Michal, anak perempuan, yang dibilang seperti ini. Kalau kamu Daud mau menikahi anak perempuanku, kamu harus memberikan kepadaku 100 kulit katan orang Filistin. Nah ini tujuannya apa sih saudara? Berarti kan Daud harus bertarung, berperang. Tujuannya adalah untuk dia dimusnahkan. Nah ini adalah tujuan yang sangat buruk. Tapi rencana itu malah berbalik menjadi mukjizat. Karena ketika Daud kembali kepada Saul, dia kembali dengan 200 kulit katan orang Filistin. Dia berhasil mengalahkan Filistin. Dan justru karena itu Daud menikahi Michal sehingga Daud menjadi seorang royalty, seorang keluarga kerajaan. Ingat saudara, belum lama yang lalu pasal-pasal sebelumnya Daud ini masih gembala domba. Seorang yang mungkin low gitu ya atau poor. Tapi ketika kita di sana kita melihat bahwa Tuhan mengangkat Daud. Hal yang mustahil bagi seorang gembala domba menjadi keluarga kerajaan. Namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kita semua juga adalah orang-orang berdosa dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin saudara. Dan saya percaya apapun yang saudara sekarang rasakan. Mungkin ada hal yang mustahil. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan keluarga yang membuat kita berpikir, aduh gak mungkin bisa. Udah impossible. Atau mungkin anak saya ini orangnya bebal, gak mungkin berubah. Atau mungkin ada seseorang yang Anda ketahui. Oh dia ini gak bisa dirubah orangnya. No. Tuhan berkata apa yang mustahil dapat menjadi mukjizat di dalam Yesus. Kita percaya bahwa terkadang dunia itu berbicara hal yang terbalik daripada apa yang firman Tuhan mau arahkan saudara. Justru seringkali dari hal-hal yang mustahil lah Tuhan membuka pintu mukjizat. Situasi mustahil yang dirancang untuk menjatuhkan seringkali justru dijadikan Allah panggung mukjizat yang mengangkat. Kita percaya saudara bahwa apapun yang iblis rencanakan atau apapun tembok-tembok yang kelihatannya tidak bisa didobrak, tidak bisa diterobos oleh saudara, saya percaya Tuhan sudah menyiapkan mukjizat yang luar biasa untuk kehidupan Anda dan saya. Dan selanjutnya saudara, musuh menjadi mitra. Ingat, Saul ini adalah musuh. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin secara logika, orang yang membenci Daud seharusnya bukan Saul doang. Harusnya anaknya juga si Yonatan. Kenapa? Karena Yonatan itu dia kan seharusnya adalah the next in line to be the king. Secara logis dia putra mahkotanya. Seharusnya justru yang paling diuntungkan kalau Daud ini disingkirkan itu Yonatan. Karena dia ini pewaris tahta kerajaan Israel pada waktu itu. Wajar jadi kalau Yonatan pada waktu itu memusuhi Daud. Orang papanya sendiri musuhin Daud. Ya ini kursi kerajaan harusnya Yonatan secara logika membenci. Namun justru Tuhan mengembalikannya. Yonatan menjadi seorang ally, menjadi seorang teman. Ini penggenapan daripada Amsal 16 ayat 7. Bahwa ketika seseorang hidup berkenan di hadapan Tuhan, bahkan musuhnya pun didamaikan oleh Tuhan. Di Amsal 16 ayat 7, ini sangat luar biasa. Yuk kita bersama-sama baca. 1, 2, 3. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Wow saudara. Jadi kalau Tuhan berkenan kepada kita, mungkin orang yang Anda tidak suka sebentar lagi akan bareng-bareng melayani bersama-sama dengan saudara. Atau bekerja bersama-sama dengan saudara. Karena Tuhanlah yang membawakan perdamaian bagi Anda dan saya. Bukan hanya oleh orang yang kita sukai atau orang-orang yang kita target, tapi orang-orang yang mungkin kita benci. Perdamaian itu diberikan kepada kita. Saudara, jangan kecil hati menghadapi orang yang tampaknya menentang dan menjadi saingan kita. Tuhan sanggup mengubah hati mereka.
Dan bahkan sanggup membuat mereka untuk bersama-sama bergandengan tangan bekerja. Bareng-bareng dengan kita. Dan bahkan menolong kita. Tugas kita adalah apa? Kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan integritas, kesetiaan, ketaatan. Sebab hati raja sekalipun di Amsal 21 ayat 1 ada di tangan Tuhan. Dan ia mengarahkan kemana ia kehendaki. Oleh sebab itu, jangan lihat musuh sebagai sesuatu yang kita harus hancurkan. Tapi sesuatu yang Tuhan mau bawa perdamaian kepada dia. Jadi kita sering menghadapi orang tampaknya musuh, saingan, kompetitor, keras, rekan kerja yang iri. Tapi dicek dulu tuh bener gak diiri atau kitanya yang iri. Keluarga gak mendukung. Jangan takut, jangan membalas dengan kebencian. Karena perdamaian Tuhan datang bukan untuk kita berleha-leha. Tapi untuk kita pada akhirnya membawa kepada kesatuan. Dan lebih luar biasanya lagi bahkan untuk orang tersebut bisa mendapatkan keselamatan dari Kristus. Tuhan sanggup mengubah hati orang. What threatens you, God repositions to bless you. Apa yang mengancammu, Tuhan dapat ubah menjadi berkat-Mu. Seorang Daud yang ditaruh di medan perang untuk dibunuh, pada akhirnya malah dicintai oleh rakyat Israel lebih daripada rajanya. Yang mau dinikahi oleh anaknya untuk menghancurkan kehidupannya, malah justru membawa dia menjadi seorang royalty, warga kerajaan. Anak daripada raja yang seharusnya menghancurkan dia, tapi justru menjadi sahabat karibnya yang bahkan menolong dia ketika Saul mencoba untuk membunuh Daud. Saudara, this is the gospel. Inilah kabar baik, inilah Injil. Injil yang sesungguhnya adalah bukan hanya kita berkumpul dengan orang-orang yang sama bersama-sama dengan kita. Yang sama, look like us. Tapi untuk Injil itu membawa perdamaian bagi semua. Dan bahkan merangkul Saul-Saul kepada Tuhan. Through Christ's finished works, God continues His work in us today. Yang dirancang untuk menjatuhkan, bisa Tuhan ubah jadi batu loncatan. Pintu yang ditutup manusia bisa Tuhan bukakan pintu yang lebih berharga. Dan apa yang tampak sudah selesai, bisa Tuhan jadikan awal yang damai. Saudara, do you want to believe that? Apapun yang saudara rasakan, alami sekarang. Mungkin itu berat. Mungkin itu sesuatu yang mustahil. Mungkin itu serangan dari si musuh. Tapi percaya satu hal. Bahwa kita dipanggil untuk membawa kabar baik. Bukan kita untuk retaliate. Untuk kita malah marah-marah kepada Tuhan. Atau marah-marah kepada manusia yang lain. Tapi untuk kita berkenan kepada Tuhan. Dan untuk kita mendapatkan kasih-Nya. Dan menyebarkan kasih-Nya kepada orang-orang lain. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, kita pejamkan mata sebentar. Ini sangat menarik karena saya malah merasakan bahwa Tuhan mau saya mendoakan buat orang-orang yang malah terbalik. Malah pernah merancangkan kejahatan. Merancangkan hal-hal yang jahat dan buruk kepada orang lain. Saya tidak mau ada menuduh untuk apapun. Kita bersama-sama berdoa. Saya rasakan bahwa pertobatan dari Tuhan
itu membawakan kehidupan. Rencana yang jahat yang mungkin bisa memberikan keuntungan, profit bagi kita, tapi belum tentu itu tujuan yang Tuhan inginkan. Pada saat ini saya hanya mau berbicara pada saudara-saudara yang pernah merasakan itu, merancangkan hal-hal yang jahat. Saya mau berdoa, God's shalom be upon you. Damai Tuhan ada bersama dengan saudara. Pintu pertobatan dan pintu keselamatan selalu ada. Dan Tuhan memanggil kita, mau merangkul kita. Dan bahkan mentransformasi kita. Sehingga kita bisa menjadi orang yang membawa Injil kabar baik. Injil perdamaian. Oleh sebab itu, kalau kita sekarang pegang senjata, kita lepaskan senjata itu. Kita taruh di lantai. Dan kita bakar. Karena senjata yang sesungguhnya adalah firman Tuhan di dalam kita. Segala rencana yang buruk kita tolak. Segala rencana untuk kompromi kita reject. Segala rencana untuk melakukan hal yang tidak legal kita cancel di dalam nama Yesus. Pada saat ini ada roh yang membawa damai kepada hati untuk berjalan di dalam integritas Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Haleluya. Yes, you will never fail, God. Terima kasih Tuhan. Saudara, a table is proof that something broken can be rebuilt for a purpose. I'll repeat again. A table is proof that something broken can be rebuilt for a purpose. Meja adalah sebuah bukti bahwa sesuatu yang pernah dihancurkan bisa diubah kembali untuk tujuan. Seperti layaknya kayu yang dipotong.
yang dihancurkan, dibentuk oleh Tuhan. Pada saat ini, saya percaya bahwa apapun saudara, seberapapun brokennya, hancurnya, Tuhan bisa membentuk kehidupan saudara untuk tujuan dan untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menutup ibadah kita pada hari ini. And to receive the blessings of the Lord. Jemaat Tuhan, apabila engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka Ia akan mengangkat kau di atas bangsa-bangsa. Dan Ia akan membukakan pemeliharaan yang melimpah, yaitu langit. Sehingga Dia akan memberikan hujan bagi tanahmu dan memberkati segala pekerjaanmu. Diberkati langkah ketika engkau masuk, diberkati langkah ketika engkau keluar. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan apabila engkau melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus, Ia akan membuat engkau berhasil pada hari ini sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang menerima berkat dan janji Tuhan bisa sama-sama teriakan amin. Puji nama Tuhan. God bless you. Happy Sunday. Please welcome to go join your eye care. Dan biar kita berfellowship bersama-sama. God bless you. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.